Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatan ala rasulillah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayyuhallah, qabla an nastamir ayat nabda hadhihi dirasah bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Bahas TV channel rahimakumullah, anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat dan wa'afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 semester genap dalam program Bahas TV channel MTS Fakultas Surabaya. Oleh karena itu, ikuti terus video ini, perhatikan baik-baik, dan jangan lupa like, comment, and subscribe biar kalian dapat mengikuti video-video terbaru dari Bapak Ibu Guru MTS Fakultas Surabaya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 7. Kurai ketenangan hidup dengan menghindari sifat tamak. Kandungan Quran Surat Al-Humazah. Mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 semester genap MTS Fakultas Surabaya oleh Muhammad Bahrudin Al-Fitra. Baik, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang kandungan Quran Surat Al-Humazah, mari kita ikuti KI, KD, dan tujuan pembelajaran. Dengan KI 3, memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dengan KD 3.2, memahami isi kandungan Quran Surat Al-Humazah dan Quran Surat At-Takatsur tentang sifat cinta dunia dan melupakan kebahagiaan hakiki. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran, setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Humazah tentang sifat cinta dunia dan melupakan kebahagiaan hakiki, serta mampu menunjukkan contoh perilaku menghindari sifat-sifat buruk sesuai isi kandungan Quran Surat Al-Humazah dalam fenomena kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya yakni Surat Al-Humazah merupakan surat yang membahas tentang sifat orang yang tamak terhadap harta. Sedangkan asbabun nuzul dari surat tersebut yakni dalam satu riwayat dikatakan bahwa Utsman dan Ibnu Umar berkata, masih segar terngiang di telinga kami bahwa ayat ini yakni surat Al-Humazah ayat ke-1 dan ke-2 turun berkenaan dengan Ubay bin Khalaf, seorang tokoh Quraisy yang kaya raya dan selalu mengejek dan menghina Rasulullah dengan kekayaannya. Demikianlah yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Utsman dan Ibnu Umar. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang kandungan Quran Surat Al-Humazah, akan saya bacakan Quran Surat Al-Humazah dari awal hingga akhir, dari ayat 1 sampai 9. Mohon diperhatikan dan disimak baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah
kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Surat Al-Humazah ini termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Al-Humazah terdiri dari 9 ayat. Al-Humazah artinya pengumpat, yaitu salah satu sifat tercela dan dilarang oleh agama. Baik, sekarang kita pelajari kandungan dan penjelasan ayat mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-9. Kandungan ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yakni menjelaskan tentang orang yang suka mencela dan mengumpat akan celaka. Kandungan ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa'addadah, yang artinya yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dalam artian menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang gemar mengumpulkan harta dan sibuk menghitung kekayaannya. Mereka lebih berkonsentrasi pada kehidupan dunia yang fana ini. Dan dilanjutkan ayat yang ketiga, yahsabu anna malahu akhladah, yang artinya dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Dalam artian ayat ketiga menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang menganggap bahwa harta yang dimilikinya bisa membawa pada kesenangan selama-lamanya. Dan di lanjutan ayat yang keempat, kalla layumbadanna fil hutamah, yang artinya sekali-kali tidak. Allah menegaskan tidak, bahwa sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Penjelasan ayat yang keempat ini, Allah menjelaskan bahwa semua anggapan orang kafir itu salah. Kekayaan yang mereka miliki tidak bermanfaat. Mereka akan mendapat balasan dari perbuatannya, yaitu dilempar ke neraka hutamah. Dan dilanjutannya ayat ke-5 sampai ke-7, wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah, yang artinya, dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan oleh Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Dalam artian, ayat ini menjelaskan tentang tempat bagi pencela dan pengumpat, yaitu neraka hutamah, merupakan api neraka yang akan membakar hingga masuk ke dalam hati mereka. Dan di penghujung ayat 8 sampai ayat 9, innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah, yang artinya sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Dalam artian, di penghujung ayat tersebut menjelaskan keadaan mereka ketika berada di neraka hutamah, yaitu tidak dapat keluar karena sudah ditutup rapat dan mereka diikat di tiang-tiang panjang. Pemirsa Wahas TV Channel rahimakumullah, setelah kita memahami kandungan surat Al-Hutamah, pasti kita akan berpikir lebih jauh untuk mampu menghindari perilaku-perilaku buruk yang terungkap dalam surat tersebut. Yakinlah bahwa kita mampu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah sebaik-baik tempat berlindung. Dan ancaman bagi orang-orang yang tidak mampu menghindari sifat-sifat buruk yang terungkap dalam surat Al-Humazah adalah neraka hutamah.
sifat api hutamah berada dengan api yang berada di dunia. Dalam artian sangat berbeda dengan api yang berada di dunia. Api hutamah dapat menyusup masuk ke rongga badan hingga membakar hati. Hati merupakan anggota badan yang sangat sensitif. Jika hati terbakar, tentunya rasa sakitnya tiada terkira. Neraka tersebut terkunci rapat sehingga setiap kali mereka hendak keluar karena merasakan kesengsaraannya, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya lagi. Begitulah penderitaan yang mereka alami. Yakinlah bahwa kita mampu dan mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah sebaik-baik tempat berlindung. Baik, setelah kita mengikuti video pembelajaran tadi untuk uji kompetensi kali ini, yakni setelah menyaksikan tayangan video pembelajaran tadi, maka jelaskan apa pokok kandungan yang terdapat pada Quran surat Al-Humazah. Sekali lagi, jelaskan apa pokok kandungan yang terdapat pada Quran surat Al-Humazah. Untuk penugasannya ada dua model penugasan. Yang pertama ketika penugasan offline, yakni yang pertama siapkan kertas HVS atau sobekan. Dua, lalu tulis nomor absen kalian, nama, kelas, dan mata pelajaran. Tiga, dan kerjakanlah 5 tugas atau pertanyaan yang sudah diberikan pada slide sebelumnya. Empat, jawaban bisa diambilkan dari keterangan video dan referensi bisa diambilkan dari LKS atau buku lain yang relevan. Dan yang kelima, jawaban dikumpulkan kepada guru mata pelajaran seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya. Dan untuk cara penugasan yang kedua, yakni penugasan online, siapkan kertas HVS atau sobekan atau buka Microsoft Office Word pada laptop atau PC kalian. Yang kedua, lalu tulis atau ketik nomor absen, nama, kelas, dan mata pelajaran. Dan yang ketiga, kerjakan tugas atau pertanyaan yang sudah diberikan pada slide sebelumnya. Keempat, jawaban bisa diambilkan dari keterangan video dan referensi bisa diambilkan dari LKS atau buku lain yang relevan. Kelima, jika mengerjakan di kertas, hasil atau tugas bisa dipoto dan dikirimkan melalui WA kepada guru mata pelajaran IPA Alfi di nomor WA 0813 3637 6167. Dan jika mengerjakannya di Microsoft Office Word, hasil atau tugas bisa dikirimkan melalui email guru mata pelajaran, yakni di alfimessi10@gmail.com. Pemirsa Ahas TV Channel rahimakumullah, bagaimana setelah kita menyaksikan tayangan video pembelajaran tadi? Sudah paham? Mudah-mudahan selama kita belajar baik langsung maupun dalam jaringan, mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita semua, orang tua kita, guru-guru kita senantiasa dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari segala penyakit dan bahaya, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup video pembelajaran kali ini. Ayatillahi hadhihi dirasah bi qiraatil hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum